Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Rumah Belajar SMP 256 Jakarta, Jigosik Jaya. Kali ini Bapak akan mengajak kalian untuk melakukan praktikum, yaitu mengenai massa jenis. Adapun tujuan kegiatan kali ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi massa jenis suatu zat. Alat-alat yang diperlukan pertama adalah neraca. Neraca 4 lengan nanti digunakan untuk menimbang massa benda. Alat kedua mistar atau penggaris cukup yang 30 cm. Kemudian bahan yang dipergunakan adalah benda 1 kubus besi, benda 2 kubus aluminium, benda 3 balok aluminium. Sebelum kegiatan dimulai, Bapak akan jelaskan dulu bagaimana cara menggunakan neraca 4 lengan. Neraca 4 lengan yaitu neraca yang terdiri dari 4 lengan. Neraca lengan pertama yaitu memiliki ukuran atau anak timbangan ratusan, jadi 0, 100 sampai 200 dengan cara menggeser seperti ini sampai bunyi klek gitu. Kemudian lengan kedua puluhan, 10, 20, 30 sampai 90 dan 100. Kemudian anak ketimbangan yang ketiga satuan, yaitu 0, 1, 2 sampai 10. Dan yang terakhir atau lengan keempat yaitu desimal. Jadi 0,1, 0,2 dan seterusnya. Bagaimana cara menggunakan alat ini, cara membacanya? Jadi misalkan anak timbangan pertama di angka 100, anak timbangan kedua ini di angka 20, anak timbangan ketiga di angka 7, anak timbangan keempat ada di 0,4, berarti kita tinggal menjumlahkan saja. 100 tambah 20 ditambah 7, 127,4. Karena tambah 0,4 jadi 127,4. Ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan sekali ini nanti kalian akan bisa menggunakan dengan baik dan benar. Langkah kerja pertama, timbang benda pertama yaitu kubus besi dengan menggunakan neraca. Maka kubus besi kita letakkan pada tempatnya. Kemudian kita geser anak timbangan ini. Di sini di angka 70 terlalu jatuh, berarti keberatan, kita mundur 1 langkah. Begitu mundur 1 langkah, kelihatannya anak timbangan ini sudah naik turun dengan pelan. Itu berarti anak timbangan sudah menunjukkan massa yang sama dengan benda yang timbang. Dan anak timbangan menunjukkan ratusannya 0, puluhannya 60, satuannya 0, desimalnya 0, berarti hanya 60. Maka massa benda yang pertama atau besi adalah 60. Maka ditulis di sini 60 gram. Kemudian setelah diukur massanya, diukur panjang, lebar dan tingginya. Diukur panjang, lebar dan tingginya. Kita lihat panjangnya 2 cm, lebarnya juga 2 cm, tebalnya atau tingginya juga 2 cm. Maka kita masukkan di dalam data sini. Panjang 2, lebar 2, tingginya 2. Langkah berikutnya yaitu mengukur massa benda kedua atau kubus aluminium. Kita letakkan di sini. Anak timbangan kita mundurkan. Di angka 30 ini keberatan, maka harus mundur 1 langkah. Kemudian yang anak timbangan satuan kita majukan. Oh, di angka 2 dia kebanyakan, berarti mundur ke angka 1. Tinggal nambahin dikit, kita tambah desimalnya.
Di sini ternyata sudah imbang, yaitu 0 tambah 20 ditambah 1 ditambah 0,3 berarti 21,3. Nih, 21,3. Kemudian kita ukur panjang, lebar, dan tingginya. Panjang 2 cm, lebar 2 cm juga, tebalnya juga 2 cm. Jadi panjang, lebar, dan tingginya sama karena memang bentuknya kubus, jadi memiliki sisi yang sama panjang. Berikutnya benda ketiga kita timbang. Benda ketiga adalah balok aluminium. Kita taruh pada tempatnya. Kita timbang berapa dia. Tuh, di angka 50 dia jatuh kebanyakan mundur 1 langkah di 40 saja. Kemudian ditambah satuannya. Tambah satuannya sampai angka 9 ternyata masih jatuh, maka mundurlah 1 langkah 48. Masih kurang, kita tambahin sini desimalnya. Sekarang bisa diperhatikan sini. Tuh, sudah mulai gerak naik turun dalam keadaan seimbang kalau nunggu berhentinya lama. Ini berarti udah pas. 0 tambah 40 tambah 8 tambah 0,4 berarti 48,4. Berarti 48,4. Ya. 48. Berikutnya kita ukur panjang, lebar, dan tinggi dari balok aluminium tersebut. Nih. Kita ukur panjangnya. 5,6 cm. 5,6 cm. Ya. Kemudian lebarnya 1,8 cm. Begitu juga lebarnya 1,8 cm. Ya, Bapak tulis di tabelnya. 5,6 cm, 1,8 cm, 1,8 cm. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Setelah diketahui panjang, lebar, dan tinggi, maka kita hitung volumenya. Kalian tahu volume adalah panjang kali lebar kali tinggi, berarti 2 kali 2 kali 2, 8 cm persegi. Di sini 2 kali 2 kali 2, 8 cm persegi. 5,6, 1,8 kali 1,8 sama dengan berapa? Silahkan dulu dihitung pakai kalkulator. Ya, setelah dihitung 18,1 cm kubik. Nah, sekarang kita lihat massa sudah tahu, volume sudah tahu. Sekarang giliran kita menghitung massa jenisnya. Kalian sudah tahu bahwa massa jenis rumusnya adalah Rho sama dengan M per V. Sehingga bisa kita lihat hitung benda pertama. Massa jenisnya adalah Rho-nya, Rho 1 sama dengan berapa tuh? 60 per 8 sama dengan 7,5. Di sini 7,5 gram per cm persegi. Kemudian massa jenis benda kedua, Rho 2 sama dengan tuh 21,3 per 8 sama dengan berapa? Tolong dihitung dulu pakai kalkulator. Ini sekitar
2,674. Kemudian masukkan sini 2,674. Berikutnya yang ketiga, rho atau massa jenis benda ketiga adalah 48,8 per 18,1. Hasilnya 2,674 juga. 2,674. Setelah ketemu datanya ini semua, berdasarkan data atau tabel pengamatan ini, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada sehingga dapat mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan hasil percobaan. Selanjutnya, berdasarkan data pengamatan tadi, marilah kita jawab pertanyaan-pertanyaan untuk nantinya mendapatkan suatu kesimpulan. Kita lihat pertanyaan yang pertama. Benda 1 berbentuk kubus, tadi sudah jelas kubus. Benda 2 berbentuk kubus, benda ketiga berbentuk balok. Nah, kemudian ditanyakan apakah benda 1 dan 2 bentuknya sama? Jawabnya ya. Volume benda 1 berdasarkan tabel adalah 8 cm. Volume benda 2 8 cm. Volume benda 3 berapa tadi? 18,1 cm kubik. Pertanyaan berikutnya, apakah benda 1 dan 2 volumenya sama? Benda 1 8, benda 2 8, maka volumenya sama. Iya jawabnya. Massa jenis benda 1 berapa? Massa jenis benda 1 adalah 7,5 gram per cm kubik. Massa jenis benda 2 berapa tuh? 2,674 gram per cm kubik. Massa jenis benda 3 2,674 gram per cm kubik. Sekarang lihat, apakah benda 1 dan 2 massa jenisnya sama? Benda 1 75, benda 2 2,674. Berarti jawabnya tidak. Berikutnya, walaupun benda 1 dan 2 memiliki bentuk dan volume yang sama. Nih, benda 1 kan bentuknya kubus. Volumenya sama-sama 8. Walaupun benda 1 dan 2 memiliki bentuk dan volume yang sama, tetapi massa jenisnya berbeda. Ya, massa jenisnya berbeda. Jadi, dengan demikian kita bisa menjawab pertanyaan terakhir. Jadi massa jenis suatu benda tidak dipengaruhi oleh apa? Ternyata tidak dipengaruhi oleh bentuk dan volumenya. Ya. Jadi walaupun bentuknya sama-sama kubus tadi, volumenya sama-sama, ternyata massa jenisnya berbeda. Nah, kemudian apa dong yang mempengaruhi massa jenis suatu benda? Maka kita lihat pertanyaan yang berikutnya. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Kita lihat. Benda 2 berbentuk kubus. Benda 3 berbentuk balok. Apakah benda 2 dan 3 bentuknya sama? Jelas dong tidak. Balok dan kubus nggak sama. Volume benda 2 8. Volume benda 3 18,1 cm kubik. Harus bisa jawab, apakah benda 2 dan 3 volumenya sama? Sama enggak? Tidak. Massa jenis benda 2 berapa? 2,674 gram per cm kubik. Massa jenis benda 3 di tabel tadi 2,674 gram per cm kubik. Nah, nih, apakah benda 2 dan 3 massa jenisnya sama? Ternyata yes. Benda 2 dan 3 massa jenisnya sama, tetapi bentuk dan volumenya berbeda. Apakah benda 2 dan 3 terbuat dari bahan yang jenisnya sama? Kita lihat kembali, benda 2 tadi apa? Balok aluminium, kubus aluminium.
Benda ketiga, balok aluminium. Jadi jenis bahannya adalah sama, maka jawabnya iya. Ya, kalau begitu kita tahu dong massa jenis suatu benda dipengaruhi oleh apanya? Nih, oleh jenis benda, bahan benda tersebut, bukan dipengaruhi oleh bentuk maupun volumenya. Ya, jadi di sini sudah terjawab. Ya, berdasarkan pertanyaan A dan B tadi kita dapat simpulkan. Nah, dapat kita simpulkan demikian, sayang. Nih. Jadi massa jenis zat tidak dipengaruhi oleh bentuk dan volumenya, ya. Jadi massa jenis suatu zat tidak dipengaruhi oleh bentuk dan volumenya, tapi dipengaruhi oleh jenis zat tersebut. Ya, Bapak ulang sekali lagi. Dari sini kalian harus paham. Jadi kalau mengukur massa jenis ini bentuknya sama, volumenya sama. Kok massa jenis nggak sama? Nah, ternyata massa jenis suatu zat tidak dipengaruhi oleh bentuk dan volumenya, tetapi yang mengaruhi massa jenis suatu zat adalah jenis zat tersebut. Ya, demikian kegiatan kali ini mengenai massa jenis. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan ini nanti suatu saat bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan semua bisa mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jigosik Jaya.